Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, semoga sehat selalu ya. Walaupun belajar dari rumah, semoga tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Indi Adiba, bisa dipanggil Bu Indi, pengampu prakarya kelas 7. Oke. Sebelumnya Ibu sudah share mengenai buku prakarya BSE kelas 7 seperti ini di PDF. Kalau kalian sudah melihatnya dan membacanya, bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, kali ini Ibu akan membahas highlight-nya saja atau garis besarnya saja. Oke, di sini Ibu sudah tampilkan PDF-nya, itu bab pertama kelas 7 mengenai kerajinan serat. Kita bahas ya, kerajinan serat. Oke, pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ini contohnya ada serat dari serabut kelapa. Oke, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbuhan, hewan, dan yang terakhir di sini ada mineral. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu kita bahas mulai dari yang tumbuhan. Oke, serat tumbuhan yang pertama ada serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya di sini ada biji kapas dan kapuk. Nah, ini yang sebelah kiri itu biji kapas, sedangkan yang sebelah kanan di situ biji kapuk. Terlihat perbedaannya ya, kalian ya. Oke, next. Serat dari tumbuhan yang berikutnya itu ada serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun yang tidak berkambium. Nah, ini contohnya di sini ada batang dari pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, dan juga lain-lain sebagainya. Di sini Bu contohkan gambarnya, yang sebelah kanan ada pohon anggrek, batang anggrek. Sampingnya ada melinjo, bawahnya ada batang beringin dan mahkota dewa. Oke, next. Serat dari tumbuhan yang berikutnya itu serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Nah, ini contohnya di sini beberapa ada dari serat daun mendong, ada serat daun nanas, dan juga yang berduri ini serat daun pandan. Next, serat dari tumbuhan. Di sini berikutnya itu ada serat dari buah. Nah, tumbuhan yang memiliki buah itu sangatlah banyak. Namun yang menghasilkan serat dan dapat diolah itu hanya beberapa. Nah, ini di sini Bu kasih contoh serat dari buah kelapa. Oke, yang berikutnya kita beralih serat dari hewan. Serat dari hewan yang pertama di sini ada serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, ini kalian sudah tahu perbedaan antara rambut dan juga bulu? Oke, kalau rambut itu lebih panjang. Kalau bulu itu yang pendek-pendek seperti bulu ayam, bulu bebek seperti itu. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri itu mohon maaf, maksudnya rambut domba, dan yang sebelah kanan itu alpaka. Oke, berikutnya serat dari hewan itu ada serat dari filamen. Nah, dari gambarnya saja sudah terlihat ya. Di sini gambar apa anak-anak? Ya, gambar kepompong. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Ini contohnya ada serat yang berasal dari larva ulat atau biasanya disebut dengan kepompong. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Kalau ada bisa tulis di kolom komentar beserta nama dan kelas kalian. Nah, selanjutnya untuk tugasnya itu sebutkan apa saja contoh serat beserta produknya di kolom komentar. Nah, ini contohnya di sini serat bulu domba ini dapat dibuat menjadi baju hangat. Berikutnya contoh serat yang kedua ada serat kepompong dapat dibuat jadi kain sutra. Oke, sampai di sini materinya ada pertanyaan. Oke, kalau ada
kalian bisa kirim di komentar beserta namanya juga. Nah, untuk tugasnya itu kalian menyebutkan contoh-contoh kerajinan dari serat yang ada di sekitar kalian, bisa di rumah, bisa di kelas, atau dimanapun yang pernah kalian lihat. Nanti sebutkan minimal 10, dituliskan di kolom komentar, dikasih nama beserta kelasnya. Oke, dan terakhir selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan juga pakai masker kemanapun kalian pergi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.